semuanya, perkenalkan kita semua dari Dewan Angkatan 2021-2022. Jadi di sini kita tuh mau sharing-sharing bersama Kak Arum. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Nama saya Ananda Prita Aulia dari kelas 11 MIPA 5. Nama saya Rizmi Diana dari kelas MIPA 1. Gimana nih kabarnya Kak Arum? Alhamdulillah baik-baik saja. Sampai sejauh ini kita masih dilindungi oleh Tuhan dengan nikmat sehat yang luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya makasih banget ya buat Kak Arum udah mau nyempatkan ke sini. Ya, sama-sama. Jadi di sini kita tuh mau sharing-sharing bersama Kak Arum. Langsung aja ya. Yang pertama, bagaimana cara pembentukan karakter Andi dalam bidang pramuka, Kak? Oh iya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari kakak Dewan Pramuka, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arum Kunti Lestari, menjadi Dewan Pramuka sudah tahun kesekian, alhamdulillah. Ya. Udah berapa tahun? Kurang lebih hampir mungkin 8-9. Ya. Tapi sebelumnya ya memang hanya membantu saja, membantu kegiatan pramuka. Waktu itu masih di Jembangan, pramuka di Gombong, di Bulus dan lain sebagainya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin nantinya bisa kita share bersama-sama ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kali ini, bagaimana cara menumbuhkan karakter? Bagaimana cara menumbuhkan karakter terhadap peserta didik ataupun adik pramuka khususnya ya? Menurut saya motivasi terbesar adalah dari diri sendiri. Ya, benar sih itu. Motivasi terbesar dari diri sendiri. Bagaimana Anda ingin menunjukkan diri Anda. Sebenarnya masa-masa remaja seperti kalian, masa-masa usia-usia kalian itu sedang ingin menunjukkan siapa diri kalian. Nah, tapi ada pro kontra dari diri kalian sendiri nih. Mau ditunjukkan atau tidak? Iya. Seperti itu. Jadi motivasi terbesar adalah dari diri sendiri. Bagaimana cara Anda menunjukkan bahwa Anda itu mampu, bahwa Anda itu bisa. Misalnya kalian mau menunjukkan bahwa Anda bisa dalam bidang tertentu, khususnya misalnya kepramukaan. Di pramuka ini banyak sekali konteksnya ya, ada kesenian, ada juga kedisiplinan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda itu sebenarnya mampu? Ya, ini untuk Andi. Ataupun untuk Dewan juga sebenarnya sama. Nah, untuk di Dewan sendiri kalian adalah orang-orang pilihan. Kalian termasuk orang-orang yang terpilih dan orang-orang pilihan. Bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa diri Anda itu bisa, menunjukkan bahwa diri Anda itu mampu. Kalaupun belum mahir gitu ya, Anda bisa belajar dari orang-orang di sekitar. Bagaimana supaya kemampuan Anda itu bisa diasah, bagaimana kemampuan Anda itu bisa untuk lebih meningkat lagi. Mungkin seperti itu saja jawaban dari saya. Oke, jadi untuk pembentukan karakter itu tergantung dari diri kita sendiri mau menunjukkan atau tidak. Ya, dan tentunya juga tidak lepas juga dari dukungan orang sekitar ya. Misalnya Anda ingin menunjukkan sesuatu, nah orang sekitar itu tidak mendukung malah membuli. Nah, kan jadinya bikin mental kita mentalnya drop, terus jadinya malah tidak ingin menunjukkan kemampuan itu kembali. Tapi dukungan dari orang sekitar, motivasi diri sendiri utama, dan dukungan orang-orang sekitar juga sangat diperlukan. Seperti itu. Berarti kita tuh sebagai Dewan kita harus mensupport adik kita. Betul sekali, itu sangat diperlukan ya. Misalnya adik belum bisa, jangan malah dibuat dia down, tapi meskipun dia belum bisa, disupport supaya dia menjadi bisa, menjadi mampu. Seperti itu. Oke, lanjut. Apakah gimana caranya sih cara supaya anjing kita itu bisa memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi? Kan banyak kan anjing yang malu-malu gitu. Betul. Gimana caranya supaya anjing ini memiliki sifat kepercayaan diri yang tinggi? Ya. Untuk peran sebagai Dewan, kalian perlu memberi kesempatan. Ya, memberi kesempatan kepada adik untuk menunjukkan bahwa dia bisa. Memberi support kepada adik supaya dia itu mampu bergerak. Seperti anak baru bisa berjalan, ayo dek dituntun. Nah, seperti itu tugas kalian selaku Dewan. Bagaimana cara Anda untuk pintar-pintar menuntun adik biar dia itu mampu berjalan. Berjalan di sini dalam arti menunjukkan apa bakat dari adik itu sendiri. Setelah dia mampu menunjukkan, kalian arahkan dan berikan motivasi. Seperti tadi yang saya sampaikan, jangan dibuat down. Meskipun dia belum terlalu terampil misalnya, jangan malah dibuat
down mentalnya, tapi kalian harus selalu support dia supaya dia terus mencoba sampai menemukan titik keberhasilan versi kalian masing-masing. Begitu. Oke, terima kasih ya Kak waktunya. Semoga ada kesempatan lain waktu kita bisa coba. Iya. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara pramukaan khususnya ya, termasuk di kegiatan rute kepramukaan dengan kondisi yang sudah normal kembali. Amin. Ya. Jaga kesehatan bersama, kita harus selalu menjaga kesehatan kita supaya semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, setelah tadi kita berbincang dengan Kak Arum, kita mau lanjut lagi nih sama Kak Farhan. Sebelumnya Kak Farhan perkenalan dulu dong. Ya, oh ya kenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama kakak Farhan Indra Karudi, biasa dipanggil Kak Farhan ya. Nah di sini saya akan ditanya-tanya oleh Andika Prita ya. Silakan. Jadi kita mau tanya nih, misal kita itu ada kegiatan camping. Nah, gimana sih cara memodifikasikan pakaian kita itu agar tetap bersih? Misal kita itu nggak bawa baju salin, terus kita sebagai umat muslim kan pasti mau menjalankan ibadah 5 waktu sholat gitu, tapi sedangkan pakaian kita itu kotor, terus itu bagaimana Kak? Sebenarnya di sini harus dibedakan dulu, ada dua hal ya. Yang pertama pakaian itu kotor, yang kedua pakaian itu kotor tapi tidak najis. Jadi ada dua hal. Kalau kotor itu masih bisa digunakan untuk sholat, tapi kalau najis itu tidak bisa digunakan untuk sholat kecuali pakaian itu dicuci atau dibasahi oleh menggunakan air. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau pakaian kotor itu masih bisa dipakai untuk digunakan untuk sholat. Tapi apabila tidak ada pilihan, tidak ada alternatif untuk mengganti pakaian. Jadi dalam keadaan yang benar-benar tidak ada, istilahnya contoh cuman bawa salinan satu, jadi tidak ada, itu pun ya sudah dipakai asal tidak najis. Keterangannya seperti itu. Nih, kalau misal kan tadi kan ada dua kan, kotor sama najis. Iya. Kalau misal nggak bawa pakaian itu udah najis. Terus itu gimana? Mau nggak sholat atau tetap sholat aja? Ya tetap sholat. Nggak apa-apa ya, karena udah darurat karena banget. darurat, tapi tetap diusahakan, tetap diusahakan pakaian itu bersih, cuci dan memang pantas untuk digunakan untuk sholat. Intinya dalam keadaan darurat itu hukum Islam itu agak luas. Jadi sama halnya kita kalau kita di hutan nggak ada makanan, di situ cuma ada anjing atau babi, ya sudah, karena sudah tidak ada pilihan, itu dibolehkan dalam rangka mempertahankan hidup dalam hutan. Jadi mau melihat kondisinya seperti apa? Gimana misal kita tersesat di hutan terus nggak tahu arah kiblat, itu gimana Kak? Lihat pedomannya dari matahari. Iya, pedoman matahari. Itu kalau siang. Kalau malam bagaimana? Gimana ini Kak? Bagaimana kalau malam? Kalau malam menggunakan sinar bulan. Sinar bulan. Menggunakan sinar bulan itu bisa. Kalau bulan itu kan bisa diperkirakan kalau bulannya agak ini kan bisa diperkirakan antara jamnya lah. Selain itu bisa. Tapi yang lebih valid memang kalau siang menggunakan matahari. Jadi kalau misal kita tersesat pada siang hari, kita menentukan arah kiblat bisa mendengar dengan melihat matahari. Sedangkan kalau pada malam hari kita melihat bulan. Tapi lebih pasnya memang kita harus sedia kompas. Iya. Itu karena buat kita sudah di zaman modern misalnya. Iya, itu buat cadangan ketika kita nggak bawa kompas. Mungkin itu saja. Makasih ya Kak. Ini nggak ada lagi? Enggak. Nggak ada lagi. Ya. Nanti kita mau lanjut sama Kak Freddy. Iya. Terima kasih ya. Ya.
Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rizkananda Saputra, kakak dari Dewan Ambalan Cakra Adi Kusuma, Hudep 3738, masa bakti 2021-2022. Nah, kakak di sini bersama rekan kakak yang bernama siapa, Kak? Izin memperkenalkan diri, nama Wahyu Ridoni, angkatan Dewan Cakra Adi Kusuma angkatan 21-22. Kakak di Semanda menjabat sebagai Kapram, Kabid Kapram. Nah, oke adik-adik. Di sini kita masih masuk ke termin yang ketiga dengan tema yang masih sama ya, yaitu datang untuk menjalin kebersamaan. Nah, kita di sini sudah bersama salah satu pembina dari SMA Negeri 2 Kebumen, yaitu Kak Freddy. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah kabar kakak per hari ini sehat semuanya. Semoga kabar adik semuanya di rumah tentu sehat. Kakak berdua di kanan dan kiri saya juga sehat. Buktinya sudah nyampe jauh-jauh ya ke sini. Iya. Gitu. Dan tak lupa teman-teman semuanya yang mendukung acara ini di balik layar juga tentunya sehat ya. Amin. Gimana Mas? Ya langsung masuk ke inti pembahasannya. Yes. Yang pertama itu kita mau tanya Kak, menurut Kak Freddy sendiri organisasi pramuka itu apa sih? Oke. Pertanyaan sangat wajar ya, karena kita tahu nih, kamu pramuka udah dari kelas berapa? SD. SD. Kamu? Iya, SD sama, SD. Kak. Siaga udah pramuka toh? Iya. Penggalang udah pramuka toh? Penegak udah pramuka toh? Pertanyaan adalah apa tadi? Pengertian pramuka, organisasi pramuka. Ketika siaga, penggalang, penegak, selama ini kamu belum tahu pramuka itu apa? Kamu dapatnya apa nih? Ketika kamu dari siaga mula, siaga bantu, siaga tata, penggalang, ramu, raki, terap, dan masuk ke bantara, itu kamu dapatnya apa di pramuka? Yang kamu dapatkan apa? Yes, kamu sampai menjabat menjadi Dewan Ambalan, kajian kepramukaan tadi ya. Panjenengan juga sama. Dapatnya apa nih? Mas Anu nggak siaga penggalang ya? Kan nggak mungkin. Siaga penggalang, Kak. Ya udah, dapatnya apa nih? Ya izin jawab, untuk saya pribadi itu pramuka sendiri itu adalah suatu organisasi Yes. yang intinya itu untuk mendirikan karakter Pendidikan karakter lah ya. Yes. Sama. Oke. Kayak gitu dari semuanya. Untuk yang ini, kalau ada di rumah itu kan peralihan dari penggalang. Saya yakin penggalang dari penggalang ramu raki terap, dan sekarang akan berusaha mengikhtiarkan diri menjadi peralihan menjadi penegak. Itu sesuatu yang sangat wajar dilakukan oleh organisasi gerakan pramuka. Jadi intinya ketika pramuka itu ya kuncinya adalah pendidikan karakter ya dari semuanya. Dari siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan pramuka dewasa, itu semuanya bertujuan untuk pendidikan karakter. Makanya satu-satunya organisasi non reguler yang diregulerkan, yang diakui oleh seluruh Indonesia di instansi pendidikan yaitu pramuka. Karena betul-betul nih cetakannya luar biasa. Cetakannya luar biasa. Kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, kayak gitu. Yang tadinya, contoh sekarang saya tanya nih, ketika pramuka pernah merasakan nggak? Ketika pramuka hari pertama kamu nggak bisa tidur, padahal instruksinya tidur. Belum. Maksudnya ketika kamu pramuka pertama nih, kemah, Iya. kamu mesti harus turu. Pernah Iya, nggak? pernah. Belum. Pernah ya? Yang pernah merasakan gitu ya? Pernah ya? Nah sekarang saya tanya nih, ada dewan mengatakan, adek waktunya tidur. Kak, aku nggak bisa tidur di malam pertama. Di malam yang kedua sudah belum disuruh tidur udah tidur. Iya, bener. Iya, Gitu kan? Iya, saya Pendidikan karakter apa? Ketika kamu pulang ke rumah, yang dihimbaukan adalah, yang dimaksud adalah itu dibawa nih. Pasti ketika di rumah, ketika nggak pramuka dan biasa, itu dari pagi sampai dari malam sampai pagi, sampai azan subuh itu terdengar, anak ini nggak dengar. Beda dengan ketika di dunia pramuka, di dunia perkemahan. Kon turu, urung turu, mandi jam 1 malam pernah? Belum. Mandi jam 2 malam pernah ada di semuanya. Saya yakin kalau penggalang udah merasakan deh. Kalau kamu di penggalang, waktunya mandi jam 3 pagi itu sudah mandi,
bayangkan ketika itu kita upgrading atau kita praktekkan di dunia kesehari-hari, itu luar biasa pendidikannya. Itu salah satu sampel contoh dari semuanya. Pasti saya yakin entah itu adik-adik itu sudah penggalang rambut atau rakit ataupun terap, merasakan itu semua ketika kenaikan tingkat gitu. Jadi intinya kalau organisasi pramuka adalah pendidikan karakter yang mencetak anak bangsa. Yang perlu kakak garis bawahi, pendidikan karakter itu nggak instan. Pendidikan karakter itu nggak instan. Kita nggak tahu nih kakak-kakak yang ada di sini akan menjadi pemimpin di suatu saat nanti lewat pramuka. Mungkin contohnya kak? Contohnya gini, saya adalah manusia yang tidak bisa ngomong kala itu. Serius, yes, aku nggak bisa ngomong. Public speakingnya belum ya kak? Atau Nggak tahu itu public speaking itu apa, nggak tahu. Intinya saya adalah manusia yang takut dengan satu makhluk itu namanya perempuan, kecuali ibu dan nenek saya. Tapi lewat pengkaderan gerakan pramuka, saya dimotivasi oleh pembina dan lain sebagainya, sehingga sekarang menjadi pribadi yang seperti ini. Berarti kan luar biasa. Tapi itu dari saya penggalang ramu, berarti SMP nih. iya sih. Nah, sampai sekarang berarti kan itu namanya role dunia apa pendidikan karakter yang cetakannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu mungkin kalau kita bicara tentang pendidikan karakter tentang pramuka gitu. Ini saya mau bertanya lagi kak. Yes, saya menjawab kalau bisa. Jadi menurut sudut pandang Kak Freddy sendiri, gimana sih Kak pramuka dari online atau dari masa pandemi seperti ini? Oke, kalau dari sudut pandang kayak gini dari semuanya, ada yang saya betul-betul banggakan di rumah. Saya yakin jenengan itu sudah ada di semuanya, itu sudah di zona nyamannya jenengan pramuka online. Iya, Entah sangat itu belajar online dan lain sebagainya. Tetapi ingat, pendidikan karakter itu akan kita kuasai ketika kita bertemu seperti ini, tepos liro, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin melakukan salam pramuka atau salam hormat, salam janji menggunakan HP atau lagi itu. Intinya ketika ada perkembangan dunia teknologi, kita harus mengikuti ada di semuanya. Banyak sudah dicontohkan sama teman-teman dari sama kakak-kakak kita dari Kuarnas, dari mulai DKN, DKD, DKC, DKR, bahkan masuk ke Dewan Ambalan. Banyak kok istilahnya regulasi-regulasi pertandingan atau pertandingan perlombaan yang melakukan lewat online. Contohnya gini, minta dukungannya teman-teman semuanya bahwa Kuarcap Kabupaten Kebumen sedang masuk dalam satu lomba, itu diwakili oleh beberapa sekolahan, yaitu tentang lomba pramuka Garuda tingkat Jawa Tengah. Kebetulan di Kuarcap Kebumen mengirimkan penggalangnya ada, penegaknya ada, siaganya juga ada. Semoga itu wujud nyata nih bahwa pramuka bisa dilaksanakan atau tetap bisa berkembang itu dengan online. Karena apa? Kita ingat nih pesennya Suenar Jawa Dipuro itu siapa ya? Aku lupa nih. Suenar Jawa Dipuro siapa nih? Wah, keren. Pencipta lambang gerakan pramuka, ya toh? Iya. Kenapa sih Suenar Jawa Dipuro itu menciptakan lambang pramuka menjadi lambangnya kita? Salah satunya adalah nyur itu bisa tumbuh dimanapun, betul? Betul. Harapannya kita anggota pramuka bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Kita 2 tahun ada di semuanya, kita di pandemi seperti ini 2 tahun. Bagaimana pramuka itu bisa upgrading, di-upgrade ini pramukanya dengan dunia online. Ini betul-betul pesan dari Suenar Jawa Dipuro, betul. Bahwasanya nyur bisa tumbuh dimanapun, yes. Pramuka dalam kondisi COVID seperti ini tetap bisa pramuka nggak? Bisa lewat mana? Lewat apa yang sedang kita laksanakan. Jadi tetap ada di rumah yang masih jiwanya penggalang yang akan berpindah menjadi penegak, tetap semangat walaupun di rumah, tetap semangat berpramuka. Apalagi saya ucapkan selamat datang di Cakra Adi Kusuma. Kamu akan menjadi insan-insan yang sangat luar biasa ketika panjenengan ada di semuanya takdim di gerakan pramuka gitu. Next, Monggo Usman dan Dari Wahyu Wahyu. Soleh. Kak Wahyu. Gimana? Ya kayaknya untuk pertanyaan terakhir, Yes. kan tadi Kak Freddy bilang adik-adik yang di rumah Yes. itu penggalang dari pramuka penggalang, Yeah, betul. lagi
mengalami masa transisi ke Yes. pramuka penegak. Yes. Nah, itu cara bagaimana biar Andik bisa gimana ya? Cara beradaptasi bagaimana dengan biar adik itu pramuka bisa penegak. beradaptasi menjadi pramuka penegak gitu ya. Iya. Oke, dari semuanya jangan khawatir. Pramuka penegak sama pramuka penggalang itu ada pramuka penegak. Kenapa? Pramuka penggalang ada 3 nih. Ada penggalang ramu, rakit terap. Panjenengan ada semuanya itu harus ada manggar 1, manggar 2, manggar 3 toh. Nah, tetapi ketika pramuka penegak itu cuma ada 2, yaitu Bantara dan Laksana. Saya akan garis besari kayak gini ada semuanya di rumah. Bentuk upacara penggalang itu bentuknya angkare, mengandung arti seorang anak penggalang itu masih dalam pikirannya sudah mulai terbuka. Tetapi beda dengan penegak yang bentuknya udah bersaf, mengandung arti pikirannya sudah terbuka. Jadi bagaimana kita ini unik ada di semuanya. Ini unik. Ini bentuk angkare nih. Bagaimana caranya panjenengan bisa ada di semuanya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Mengandung maksud bentuk bersaf. Pasti panjenengan akan ada di semuanya akan menjadi seorang penegak yang multi talenta dengan cara upgrading. Saya pesan sama adik semuanya. Adik-adik yang di sekolahannya entah itu di manapun sekolahannya yang sudah menempuh baik pramuka penggalang ramu rakit terap ataupun Garuda tidak terhenti di situ. Ada yang namanya kenaikan tingkat dari mulai penegak, siaga ke penggalang, penggalang ke penegak. Itu ada. Jadi perjuangkan biasanya gini, teman-teman ini yang entah itu Dewan Dian Pinru, entah itu Dewan Penggalangnya. Ketika sudah jadi dewan, ketika masuk ke sekolahan malah berhenti nih pramukanya. Harapannya itu lanjut. Caranya bagaimana kalau lanjut? Masuk ke Dewan Ambalan. Kayak gitu. Entah itu pandemi, entah itu bukan pandemi, transisi itu ada. Biasanya ketika kita baru datang, kita akan merasa malu. Kita akan merasa aku itu masih kegawa penggalangnya gitu loh. Masih gerombol 1 SMP, kan gitu. Nah, lewat Cakra di Kusuma kita jadikan satu nama ambalan kita yaitu Cakra di Kusuma. Lewat Cakra di Kusuma kamu akan menjadi pribadi yang multi talenta, pendidikan karakternya pasti, disiplinnya oke. Apa yang diajarkan di SMP ada di semuanya akan dipraktekkan di sini. Dengan tentunya dengan bimbingan kami dari pembina dan akan kami teruskan, akan kami kembangkan lewat kakak-kakak ambalannya. Kayak gitu. Intinya pesan saya satu ada di semua kakak semuanya. Ini 3 orang ini adalah ngobrol tentang apa tadi temanya? Datang untuk menjalin kebersamaan. Datang untuk menjalin kebersamaan. Adik-adik datang ke Cakra di Kusuma. Kita akan menjalin kebersamaan. Kita nggak akan memandang saya udah dewan nih, adik-adik belum jadi bantar dan sebagainya. Kita akan memandang itu sesuai dengan tema ini. Temanya itu menurut saya keren, indah. Datang untuk menjalin kebersamaan. Jadi intinya ada di semuanya. Saya ucapkan selamat dan selamat masuk ke keluarga besar Cakra di Kusuma. Dan tentunya semangat itu bukan dari hanya Kak aku semangat nih dari tetapi dari tingkah laku dan perbuatan. Pesan dari saya adalah semuanya pramuka tidak butuh nilai 10. Pramuka tidak butuh nilai 10. Pramuka tidak butuh hafal dasar dharma, tidak butuh hafal trisatya. Yang pramuka butuhkan adalah satu, bisa mengamalkan dasar dharma dan trisatya. Gitu ya. Karena saya yakin ketika besok offline anak pramuka Dewan Ambalan mengumpulkan 1, 2, 3 mereka baris dengan rapi, betul? Tetapi ketika hari Senin upacara pak gurunya belum woro-woro terus-terusan, dia masih duduk santai di kelas. Iya enggak? Iya. Ini adalah pendidikan karakter yang harus dari pramuka diterapkan di kehidupan sehari-hari nih. Kayak tadi ketika bangun pagi jam 3 baru sadus. Itu ketika kemah. Ya toh, tapi ketika kembali ke rumah enggak, masih tidur mungkin Kak. Nah itu. Jadi pramuka tidak butuh nilai 10. Yang berarti adalah setitik baktimu berguna bagi nusa dan bangsa.
Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Bukan satyaku kuhafalkan, dharmaku kuhafalkan, tetapi satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Mungkin itu teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Mungkin cukup untuk sharing-sharing pada Yes, siang hari ini ya Kak. Yes, oke. Mungkin ada pesan untuk adik-adik yang di rumah supaya lebih lebih semangat menjalani pramuka online ini Kak. Oke, pastinya satu, adik-adik semuanya, panjenengan gunakan gadget adik-adik semuanya dengan sebagaimana mestinya, karena banyak banget perlombaan, banyak banget informasi, entah itu wujudnya individu dan kebersamaan untuk pramuka. Kayak tadi yang saya maksud ada perlombaan dan sebagainya. Jadi gunakan HP ini untuk menjelajahi pramuka itu apa sih? Ada juga pramuka sekarang dinaungi oleh GOL, pramuka online, grup pramuka online itu tingkatnya sudah nasional. Di Kebumen juga sudah ada. Itu masuk grup-grup seperti itu. Jadi informasi-informasi pramuka akan lebih masuk, update-update tentang gerakan pramuka dan lain sebagainya, tentang HUT kemarin seperti apa. Itu di situ banyak banget. Jadi intinya itu pesan kakak ya, gunakan gadget ini sebagaimana mestinya. Ini bisa untuk pramuka. Itu ya dari semuanya. Intinya bagaimana kita menggunakan dengan tepat. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih mungkin untuk waktunya. Yes. Sudah dapat meluangkan waktu pada siang hari ini. Yes. Oke adik-adik semua, terima kasih untuk yang sudah menonton, dan saya sendiri maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati adik-adik semua. Mungkin dari perkataan saya ke Kak Freddy ada yang kurang berkenan, saya minta maaf ya Kak. Dan rekan saya mungkin Sekondari pun kesebalikannya. ya sudah, terima kasih Kak. Siap, oke. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak Ana Mubarok dari Dewan Ambalan Sakradi Kusuma, Gudeg 3738, masa bakti 2021-2022. Di sini kakak dengan rekan kakak yang bernama siapa kak? Izin bicara, nama kakak Ananda Agrita Aulia dari kelas 11 MIPA 5. Di sini kita memasuki treatment keempat atau treatment terakhir dengan tema yang masih sama, yaitu datang untuk menjalin kebersamaan. Di sini kita sudah dengan salah satu pembina dari SMA Negeri 2 Kebumen yang bernama Pak Danu. Gimana bernama? Alhamdulillah. Makasih ya Kak, kakak udah mau menyempatkan waktunya buat datang kemari. Jadi di sini kita itu mau sharing-sharing lah sama Kak Danu mengenai pramuka di SMA Negeri 2 Kebumen ini. Yang pertama, saya mau bahas tentang kesiswaan. Kayak kan kalau kita ngomongin tentang adik, itu pasti ada yang malas sama ada yang rajin tentang pramuka. Nah, pendapat Kak Danu ini kepada adik yang malas pramuka itu gimana? Kalau yang males yang jelas masa depan suram lah ya. Iya. Yang jelas dari adik-adik dan teman juga sebagai salah satu generasi bangsa, paling tidak harus punya semangat untuk memajukan dan terutama memajukan diri sendiri. Ketika kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran di sekolah, ya terus diaplikasikan dalam kegiatan kepramukaan juga harus aktif. Ya paling tidak ada semangat yang nantinya akan menjadi manfaat. Manfaatnya tidak sekarang tapi nanti. Yang jelas ketika di kepramukaan itu insya Allah banyak manfaat. Sama sebenarnya kadang dulu ketika seusia kalian juga ya alhamdulillah jadi dewan. Ya setelah itu ada juga tidak hanya dewan, di OSIS juga sebagai pengurus harian. Di pramuka dulu pernah menjadi kerani. Kerani. Dari kerani di OSIS menjadi sekretaris. Ya itu sangat berdampak buat sekarang ya. Alhamdulillah ya. Jadi bisa berorganisasi. Ya, pengalamannya banyak sekali. Ketika nanti setelah lulus SMA, manfaatnya akan banyak. Jadi kita sebagai generasi muda, kita tuh harus rajin pramuka ya. Soalnya ini sangat berdampak banget buat masa depan kita. Ya kan Kak? Betul. Untuk pertanyaan kedua, menurut Kak Danu, peningkatan
peningkatan organisasi pramuka di SMA Negeri Kebumen itu gimana? Atau meningkat apa menurun? Oke. Kegiatan kepramukaan setiap tahunnya pasti ada perubahan lebih baik. Yang dulunya menyesuaikan, jadi menyesuaikan kondisi. Dulunya tatap muka, sekarang kondisi 2 tahun ini kondisinya ya kan, kondisinya COVID seperti ini. Jadi pramuka itu bisa fleksibel. Jadi tatap muka ya oke, kegiatan online yang seperti ini juga oke. Jadi paling tidak akan mengasah kreativitas dari dewan-dewannya. Dan selain itu otomatis penyampaian materinya harus lebih kreatif, ya kan, agar adik-adiknya bisa tertarik, adik-adiknya bisa semangat untuk kegiatan kepramukaan. Nah, seperti itu. Ya. Jelas tambah kreatif, yang jelas yang tadinya tidak ada online yang seperti ini, ya kan, mungkin yang biasanya tidak yang belum bisa editing video, ya mau nggak mau harus belajar untuk editing video, mau nggak mau harus bisa berkomunikasi seperti ini lewat. Jadi walaupun kita itu online, ada pandemi seperti ini, kita juga harus tetap pramuka, harus rajin, pintar-pintar menggunakan media. Bagaimana untuk penyampaiannya Kak Andik ya? Terus juga ada juga beberapa event, sebenarnya ada beberapa event dari perguruan-perguruan tinggi yang terkait dengan kepramukaan itu sebenarnya banyak sekali kalau mau diikuti. Tapi kalau dari tingkat Andik itu masih hanya sebagai belum menjadi peserta, ya, belum bisa menjadi peserta karena masih tingkatannya penggalang mau ke penegak. Ini kan baru mau diterima, ya, baru sebagai tamu ambalan. Setelah nanti jadi tamu ambalan, nanti dikukuhkan menjadi penegak, seperti itu. Terus tadi yang malas bisa kan, jangan deh, ya kan, jangan malas. Jadi ketika kamu pengen menjadi orang yang sukses, silakan atur waktu, manajemen waktunya supaya hidupmu lebih bermanfaat. Seperti itu. Ya. Jadi saran dari Kak Danu ini buat adik-adik yang malas itu gimana? Kalau adik-adik yang malas, yang jelas itu tidak ada manfaatnya, ya kan? Carilah kesibukan, ya. Salah satunya ikut kegiatan pramuka karena pramuka wajib ya. Tidak hanya pramuka, nanti ikut kegiatan ekstra. Sibukkanlah dirimu, ya, jangan sampai ketika di rumah kalau acara anak-anak sekarang dia nggak ada kerjaan, sebetulnya kalau misalnya dari adik-adik sendiri untuk pengembangan diri itu nggak ada kata malas. Ada rencana hidupmu, ya, ada punya perencanaan hidup, itu selalu tidak akan malas. Punya target, nah, target di kepramukaan seperti apa, target di pembelajaran itu seperti apa, itu harus untuk mengatasi rasa malas. Tapi kalau misalnya terkadang manusiawi ketika malas itu datang, kita ingat kita punya tujuan, kita hidup di dunia untuk apa. Jadi kita harus memiliki target agar kita itu tidak malas. Supaya kita itu termotivasi untuk selalu mencapai target kita itu apa. Ya, jadi buat adik-adik di rumah yang malas pramuka, kalian itu harus rajin karena sangat berdampak banget ya Kak buat masa depan. Mungkin hasilnya itu belum terlihat sekarang, tapi nanti 10 tahun ke depan kalian itu pasti akan merasakan hasilnya. Makasih Kak udah mau sharing-sharing bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.